Pertanyaan tentang siapakah deretan orang-orang yang termasuk ke dalam sebutan geng Solo. Tidak hanya misalnya Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Budi Ari, Dito Aryo Tejo, Sri Mulyani, dan lain-lainnya, tetapi juga ternyata ada sejumlah pengamat mengatakan bahwa orang yang termasuk ke dalam geng Solo itu adalah Presiden Prabowo Subianto. Mengapa tidak? Karena Presiden Prabowo Subianto dulu adalah termasuk ke dalam deretan orang-orang yang menduduki jabatan sebagai menteri, tepatnya Menteri Pertahanan di era pemerintahan Presiden Prabowo Joko Widodo. Nah, ketika nama Prabowo dimasukkan ke dalam deretan orang-orang yang disebut sebagai geng Solo, maka polemik di seputar geng Solo yang dipelihara secara sadar atau diasuh secara sadar oleh Presiden Prabowo itu membuat semua pihak merasa bahwa bukankah itu sesuatu yang wajar. Mengapa? Karena Prabowo termasuk ke dalam geng Solo. Nah, bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang teman-teman dalam channel YouTuber NKRI, Simon John Official atau Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi, terima kasih dari kami YouTuber NKRI untuk kehadiran teman-teman yang turut membesarkan channel ini sebagai salah satu pilihan dalam rangka kita membayangkan tentang Indonesia yang semakin baik, bukan Indonesia yang carut-marut karena pesimisme kita, tetapi Indonesia yang semakin diperhitungkan di tingkat kawasan maupun tingkat global karena kita menjadi partisipan aktif dalam rangka ikut serta memperbaiki di sana-sini apa yang kurang dari perjalanan kehidupan kita sebagai sebuah bangsa. Nah, teman-teman, diskusi kita kali ini tentang istilah geng Solo. Apakah memang istilah geng Solo ini tepat? Mengapa? Karena memang ada tendensi bahwa istilah geng Solo ini adalah problematik dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan ketika reshuffle kabinet terakhir yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, itu salah satu indikasinya adalah bersih-bersih dari orang-orang yang punya kedekatan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Walaupun otak atau pusat perhatian dari geng Solo, yaitu Kapolri, yaitu Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, belum dilakukan evaluasi, apalagi terakhir sepertinya Presiden Prabowo tetap memberi apresiasi pada kinerja Kapolri Jenderal Listio yang mampu mendeteksi keterlibatan TNI dalam kerusuhan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Nah, berangkat dari istilah geng Solo itu teman-teman, kemudian kita paham bahwa ternyata pertanyaan tentang siapa saja deretan nama orang-orang yang termasuk ke dalam geng Solo, kita tidak hanya menemukan fakta pada mereka yang diresapel. Misalnya nama Budi Gunawan, misalnya nama Budi Ari, misalnya nama Sri Mulyani, dan Dito Aryo Tejo. Mereka semua walaupun punya kedekatan, misalnya Budi Gunawan dianggap orangnya Megawati, kemudian Sri Mulyani sebagai orang profesional, tetapi hampir mereka dikaitkan dengan geng Solo. Mengapa? Karena mereka semua adalah menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu. Jadi menyebut mereka sebagai geng Solo dan dibersihkan dari kabinet Presiden Prabowo itu kemudian dianggap sebagai langkah-langkah bersih-bersih Prabowo pada pengaruh Joko Widodo. Tetapi ada benarnya juga bahwa bukan hanya mereka-mereka, tetapi Presiden Prabowo itu juga termasuk geng Solo. Jadi
Ketika seorang Prabowo mengasuh dengan baik, memelihara geng Solo, maka itu sesuatu yang normal dan wajar. Mengapa? Karena Prabowo sendiri tercatat sebagai orang yang adalah geng Solo. Mari kita nonton potongan video pendek berikut ini dari sebuah pernyataan pakar tentang atau bukan pakar tetapi orang yang termasuk ke dalam simpatisan Jokowi hari ini. Kita nonton. Soal apa ini? Gerbong tadi, ada gerbong tidak matahari kembar, saya tahu arahnya kemana, geng Solo dan lain sebagainya, silakan jawab. Ya kalau dibangun logikanya para menteri yang disebut itu bagian dari geng Solo, berarti Pak Prabowo itu bagian dari geng Solo juga itu. Karena dia kan bagian dari kabinetnya Pak geng Solo. Kalau logikanya itu soal menteri-menteri yang disebut ya. Tapi saya jauh lebih tertarik begini. Ada dua hal yang menjadi penting dalam diskusi kita malam ini. Itu terkait bahwa aksi massa yang rusuh, yang anarki, dan aksi demonstrasi. Nah, ada tuntutan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman buruh, dan lain sebagainya, termasuk soal dituntaskannya RUU perampasan aset, bagaimana kesenjangan sosial, ekonomi yang akhirnya kita melihat tidak ada empatinya, empati dari para anggota DPR, joget-joget dan lain sebagainya. Terus statement yang disampaikan juga seringkali blunder, dan itu harusnya diselesaikan dengan tuntas, tidak nonaktif, copot harusnya. Dan kalau misalnya Pak Prabowo memanggil ketua umum partai yang ada praksinya di DPR, dan sudah menyampaikan ke publik bahwa sudah ada komitmen untuk menindak tegas, buktikan komitmen itu, karena memang yang bicara presiden, ketika bertemu dengan para ketua umum, buktikan, karena masih ada juga tuntutan-tuntutan dari masyarakat terkait beberapa anggota partai yang sampai saat ini juga belum dikenakan sanksi. Nah, sanksi nonaktif pun jadi akhirnya debatable. Karena menurut aturannya, nonaktif itu kan bisa diaktifkan kembali, masih bisa menerima dan lain sebagainya. Fungsinya aja yang hilang, tapi statusnya tetap sebagai anggota dewan. Dan itu harus dituntaskan, copot, atau mengundurkan diri. Persoalannya memang para anggota dewan ini kan sayang sekali dia melepaskan posisinya, jabatannya, karena sudah merasa mengeluarkan begitu banyak sumber daya dan lain sebagainya, sehingga menahan. Nah, teman-teman silakan nonton video itu secara utuh supaya kita tidak gagal paham dan salah paham. Tapi poinnya rasanya kita sudah tangkap bahwa percakapan tentang geng Solo bagi pembicara tadi tidak menarik. Karena itu dia meninggalkan pembicaraan itu dan beralih ke topik yang lain. Tetapi menarik, istilah geng Solo itu ternyata termasuk juga ke dalamnya adalah Prabowo Subianto. Karena memang benar bahwa Presiden Prabowo hari ini itu dulu adalah menterinya Jokowi, yaitu Menteri Pertahanan. Dan betapa sebagai Menteri Pertahanan ada banyak hal yang merupakan keleluasaan dari Presiden diberikan kepada sosok Prabowo Subianto yang kita kenal adalah rival terberat Jokowi ketika 2 kali kontestasi 2014 dan 2019 yang sangat panas, yang membuat kita semua paham bahwa kita ada dalam ujung perpecahan sebagai bangsa karena isu kampanye itu sangat menyerempet pada isu-isu yang terkait dengan apa yang hari ini kita sebut sebagai SARA. Nah, inilah yang kemudian membuat kita paham juga bahwa langkah terbaik Jokowi untuk menggandeng rival lawan terberatnya, yaitu Presiden hari ini Prabowo, itu adalah langkah yang tepat. Dan itu dianggap sebagai salah satu kekasan dalam perjalanan politik Indonesia, di mana oposisi itu pada akhirnya menjadi sahabat dalam politik. Dan bagaimana kemudian akhirnya Presiden Jokowi pada waktu itu memberi dukungan all out, bukan pada kontestan pasangan dari partai politik yang telah membesarkan dirinya, yaitu PDIP, yaitu Ganjar dan Mahfud, tetapi justru seorang Jokowi mendukung lawannya, dalam hal ini Prabowo Subianto, untuk maju dalam kontestasi. Dan yang menarik pula bahwa all out-nya seorang Jokowi, sekalipun memang ada keuntungan politik tersendiri terkait dengan mengapa MK mengabulkan sosok Gibran untuk
maju sebagai pendamping Prabowo itu juga sekaligus memberi pesan kepada kita bahwa tidak main-main dukungan Jokowi. Jokowi memberikan putranya sendiri untuk mengisi pos jabatan pendamping, atau tepatnya hari ini kita sudah tahu bahwa Gibran menjadi wakil presiden definitif. Nah, dalam konteks itu dan konstelasi politik seperti itu, kita semua akhirnya paham dan mahfum bahwa apa yang disebut dengan geng Solo itu, jangan lupa Prabowo itu juga termasuk ke dalam geng Solo, dan ia pasti akan menimbang dengan sangat baik apakah akan terus memelihara mengasuh geng Solo atau tidak, karena ada ikatan emosional dan ikatan politik kebatinan yang sangat mendalam dan mendasar mengenai relasi di antara Prabowo dan Jokowi, Jokowi dan Prabowo, dan orang-orang yang pernah bergabung dalam satu kapal dengan nahkodanya adalah Jokowi sebagai presiden, di mana Prabowo adalah Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi pada waktu lalu. Nah, dari konteks itu memang tidak relevan rasanya untuk mengajak Prabowo berhenti mengasuh atau memelihara geng Solo, karena kalau benar geng Solo itu ada, kita akan mendapatkan data bahwa yang termasuk geng Solo, jangan lupa presiden hari ini, yaitu Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, saya justru ingin katakan bahwa hati-hati dengan penggunaan diksi geng Solo, karena ini terus terang adalah sebuah narasi politik ideologis yang sangat terkait dengan senjata untuk melemahkan Jokowi di satu sisi, tetapi juga sekaligus ini seperti peringatan bahwa Prabowo Subianto itu punya musuh dalam selimut. Ini sama sekali tidak benar. Jadi tidak ada musuh dalam selimut Prabowo, yaitu Jokowi, apalagi orang-orang yang pernah dipimpin oleh Jokowi sebagai presiden, termasuk Prabowo hari ini yang dulu adalah menterinya Jokowi, dan mereka-mereka yang termasuk dalam deretan menteri orang-orang yang dimaksud geng Solo, berarti orang lama yang diberdayakan kembali, itu sama sekali tidak benar. Mengapa? Karena sekali lagi kalkulasi seorang Prabowo itu juga selain politik persahabatan dengan Jokowi, itu juga pasti didasarkan pada rekam jejak, kemampuan, dan waktu yang telah lama digeluti oleh orang-orang yang ia tunjuk kembali sebagai menteri di kabinetnya. Jadi mari kita terus perhatikan ke depan apakah memang geng Solo makin relevan, ataukah sebetulnya kita perlu melihat lebih dalam lagi bahwa geng Solo itu termasuk juga adalah presiden hari ini Prabowo Subianto. Salam YouTuber NKRI.